Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil karim amma ba'd. Insyaallah pada kesempatan ini kita akan melanjutkan kembali pembacaan kitab At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran. Kita telah sampai kepada Qala Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Telah berkata siapa Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Wa idza adrakal masbuku, apabila mendapati siapa masbuk, orang yang tertinggal sholat, ma'al imam, bersama imam, masbuk tadi mendapati ar-rak'atainil ukhrayaini, yaitu 2 rakaat yang terakhir, sudah tertinggal 2 rakaat, minadzuhri, daripada sholat zuhur, au ghairiha, atau sholat selain zuhur, misalnya sholat asar atau isya yang sholat tadi dikerjakan 4 rakaat. Tsumma qama, kemudian dia berdiri setelah imam salam, ilal ityani bima baqiya, untuk melanjutkan apa yang masih tersisa padanya, yaitu 2 rakaat. Ustuhibbah, maka disunnahkan lahu baginya ayaqra surata, disunnahkan baginya membaca surah pada 2 rakaat yang dia susuli daripada ketertinggalannya dia tadi. Qalal jamahiru min ashabina, berkata jumhur daripada sahabat-sahabat kami, hadza, ini masalah makmum masbuk, ini alal qaulain, ada 2 pendapat. Wa qala ba'duhum, dan sebagian mereka mengatakan hadza, ini dalam masalah masbuk tadi, ala qaulihi, sesuai dengan pendapatnya ba'duhum, adalah yaqra'u surah fil ukhrayaini, hendaknya makmum masbuk tadi membaca surah pada 2 rakaat akhirnya. Wa amma alal akhar, adapun menurut pendapat yang lainnya selain ba'duhum, fala, maka tidak perlu membaca surah pada 2 rakaat akhirnya. Waswab, akan tapi pendapat yang benar adalah al-awwalu, yaitu yang disunahkan membaca surah ketika pada 2 rakaat akhir. Kenapa? Li'alla takhluwa sholatuhu min suratin, supaya tidak kosong apa sholatnya dari membaca surah. Wallahu ta'ala a'lam. Hadza, ini adalah hukmul imam wal munfarid, hukumnya imam dan munfarid. Wa amal makmum, adapun hukum daripada makmum, fa in kanatis sholatu sirriyatan, jika sholat yang dikerjakan adalah sholat yang dibaca pelan bacaannya, wajibat alaihil fatihah, wajib atas makmum membaca surah Fatihah. Wastuhibba lahu surah, dan disunahkan lahu bagi makmum as-suratu, membaca surah. Wa in kanat jahriyatan, dan jika sholat yang dikerjakan adalah sholat yang dikeraskan bacaannya, fa in kana yasma'u qira'atal imam, jika makmum tadi mendengar bacaannya daripada imam, kuriha lahu qira'atu surah, dimakruhkan lahu bagi makmum membaca surah. Wa fi wujubil Fatihah, dan di dalam wajibnya membaca Fatihah bagi makmum itu qaulani, ada 2 pendapat. As-sahhuhuma, yang paling sahih daripada 2 pendapat adalah tajibu, Fatihah tadi wajib dibaca. Wa tsani, yang kedua, la tajibu, tidak wajib bagi makmum membaca surah Fatihah. Wa in kana la yasma'ul qira'ah, dan jika makmum tadi tidak mendengar bacaan Al-Qur'annya imam, fasahih, maka menurut pendapat yang sahih, wujubul Fatihah, wajib membaca Fatihah, wastihbabu surah, dan disunnahkan membaca surah.
Wakil dan dikatakan la tajibul Fatihah, tidak wajib membaca surah Fatihah. Wakil dan ada lagi kil yang mengatakan tajibu, wajib membaca surah Fatihah, wala tustahabbu surah, dan tidak disunahkan membaca surah. Wallahu ta'ala a'lam. Wa tajibu qiraatul Fatihah fi takbiratil ula, dan wajib membaca surah Fatihah pada takbir yang pertama min sholatil janazah, daripada sholat jenazah. Amma qiraatul Fatihah, adapun membaca surah Fatihah fi sholatin nafilah, pada sholat sunnah, fala budda minha, maka harus daripada membaca surah Fatihah. Wakhtalafa ashabuna, dan telah berselisih pendapat siapa ashabuna, para sahabat-sahabat kami, fi tasmiyatiha, di dalam menamai ha surah Fatihah, fiha, di dalam solat. Apa nama surah Fatihah di dalam solat? Nah, ini para ashab Syafi'i ini berselisih pendapat di dalam menamai surah Fatihah. Faqala al-Qafal, Imam Qafal mengatakan tusamma wajibatan, Fatihah tadi dinamai sesuatu yang wajib, wajibah. Wa qala sahibuhu, dan berkata sahabatnya Qafal, Al-Qadi Husain, beliau mengatakan tusamma syartan, Fatihah tadi dinamai dengan syarat. Wa qala ghairuhuma, dan berkata selain keduanya, tusamma ruknan, Fatihah tadi dinamai dengan rukun. Wa huwal azharu wallahu ta'ala a'lam, dan dinamai Fatihah ini rukun, ini adalah pendapat yang azhar. Wal ajizu, dan adapun orang yang tidak mampu anil Fatihah, daripada membaca surah Fatihah, fi hadza kullih, di dalam seluruhnya ini, ya'ti, hendaknya dia membaca bibadaliha, yaitu dengan gantinya surah Fatihah. Fayaqra'u, kemudian hendaknya dia membaca biqadriha, dengan seukuran surah Fatihah, min, daripada ghairiha, selain surah Fatihah, minal Al-Quran. Fa'ilam yuhsin, dan jika dia tidak bisa membaca surah Fatihah, ata biqadriha, maka hendaknya dia membaca dengan seukuran Fatihah, minal adhkar, daripada zikir-zikir. Katasbih, seperti membaca tasbih subhanallah, wa tahlil, tahlil, la ilaha illallah, wa nahwihima, dan semisal daripada keduanya. Fa'ilam yuhsin syai'an, dan jika dia tidak bisa membaca apapun, waqafa, hendaknya dia berdiri, biqadril qiraah, dengan seukuran membaca surah Fatihah, thumma yarka', kemudian dia rukuk. Wallahu ta'ala a'lam. Faslun, fasal, fil jam'i, di dalam menggabungkan baina surah, baina suwar, antara surah-surah, fi rok'atin, di dalam satu rokaat. Fasal, di dalam menggabungkan antara surah-surah dibaca di dalam satu rokaat. La ba'sa, tidak masalah, bil jam'i, dengan menggabungkan baina suwarin, antara beberapa surah, fi rok'atin wahidatin, di dalam satu rokaat. Faqad thabata, sungguh telah tetap, fis sahihain, di dalam dua kitab sahih, Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, min hadithi Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, dari hadisnya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, beliau mengatakan, laqad araftun nadhaira, sungguh aku telah mengetahui nadhaira, yaitu surah-surah atau ayat-ayat yang mana surah-surah yang serupa di dalam makna, yaitu surah-surah atau ayat yang serupa di dalam makna. Ini yang dimaksud dengan nadhair. Allati kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqrunu bainahunna, yang mana Rasulullah SAW menggabungkan antara nadhair tadi, surah-surah tadi. Fadzakara 20 suratan minal fasal, kemudian Ibnu Mas'ud menyebutkan 20 surah daripada surah mufassal. Surah mufassal ini surah-surah yang dipisah-pisah dengan bismillah.
kulla surataini fi raka'ataini, setiap daripada surah daripada mufassal tadi dibaca Nabi pada satu rakaat. Waqad qaddamna, dan sungguh kami telah dahulukan an jama'atin daripada sekelompok jamaah minas salaf, daripada salaf kami telah dahulukan qira'atul khatsmati fi raka'atin, pembacaan khatam di dalam satu rakaat. Artinya menunjukkan bolehnya menggabungkan beberapa surah dibaca di dalam satu rakaat. Faslun, fasal fil jahri wal israr bil qiraah fi shalah. Di dalam mengeraskan bacaan dan memelankan bacaan fi shalah di dalam salat. Ajma'al muslimun, telah sepakat siapa al muslimun, kaum muslimin telah sepakat ala istihbabil jahri, atas disunahkannya mengeraskan bil qiraah, membaca Al-Quran fi sholati subhi, pada sholat subuh, wal jumu'ati, pada sholat jum'ah, wal idaini, dan pada sholat dua hari raya, Idul Fitri, Idul Adha, wal ulayaini, dan pada dua rakaat awal minal maghrib, daripada sholat maghrib, wal isya, dan daripada sholat isya. Wa fi sholati tarawih, dan mengeraskan bacaan juga pada sholat tarawih, wal witri, dan sholat witir akibah setelah tarawih. Wahada, dan adapun ini mengeraskan bacaan tadi itu mustahabun, itu disunnahkan lil imam, bagi imam, wal munfarid, dan sholat orang yang sholat sendirian, bima, dengan sesuatu yang faridu bihi, yang dia bersendiri bihi dengan ma, minha, daripada sholat orang yang sholat sendirian. Wa amal makmum, adapun makmum, fala yajharu bil ijma', maka tidak mengeraskan bacaannya bil ijma', dengan kesepakatan para ulama. Wa yusannu, dan disunahkan al jahru, mengeraskan bacaan fi sholati kusufil qamar, disunahkan mengeraskan bacaan Al-Qur'annya pada sholat gerhana bulan. Wala yajhar, dan tidak disunahkan mengeraskan bacaannya pada sholat fi kusufil syamsi, pada sholat gerhana matahari. Wa yajharu fil istisqa, dan disunahkan itu mengeraskan bacaan di dalam surat istisqa, itu dikeraskan bacaannya. Wala yajharu fil jenazah, atau janazah, dan tidak mengeraskan pada sholat jenazah. Idza suliyat bin nahar, apabila dikerjakan sholat tadi pada siang hari. Wakada, begitu juga bilaili, ketika sholat jenazah dilakukan pada malam hari, tetap tidak disunahkan mengeraskan bacaannya. Alal madhabis sahih al-mukhtari, menurut madhab yang sahih, yang mukhtar, yang dipilih. Wala yajhar, dan tidak mengeraskan bacaannya fi nawafilin nahar, pada sholat-sholat sunnah yang dikerjakan pada siang hari, ghairi ma dzakarnahu, selain apa yang telah kami sebutkan, minal idaini, daripada dua sholat hari raya, wal istisqa, dan sholat istisqa. Wakhtalafa ashabuna, dan berselisih pendapat siapa ashabuna, sahabat-sahabat kami, fi nawafilil laili, pada sholat-sholat sunnah yang dikerjakan pada malam hari. Fal azhar, adapun pendapat yang azhar, annahu la yajhar, yaitu bahasanya sholat-sholat sunnah yang dikerjakan pada malam hari itu tidak dikeraskan bacaannya. Wathani, yang kedua, yajhar, dikeraskan bacaannya. Wa thalith, yang ketiga adalah wahwa ikhtiyarul Baghawi, dan pendapat yang ketiga itu adalah ikhtiarnya Imam Baghawi. Apa ikhtiarnya Imam Baghawi? Yaitu adalah yaqra'u bainal jahri wal israr, hendaknya seorang membaca bacaan Al-Qur'annya tadi antara keras dan antara pelan, sedang-sedang. Walau fatathu sholatun bil laili, seandainya terlewat oleh seorang sholatun bil laili, sholat malam, misalnya maghrib atau isya, faqadaha bin nahar, kemudian dia mengqadai sholat malam tadi bin nahar, pada siang hari,
Au bin nahar, atau terlewat dari seorang sholat pada siang hari, misalnya zuhur atau asar. Faqadaha bin nahar, kemudian dia mengqadai pada malam hari. Fahal yu'tabaru fil jahri wal israr waqtul fawat am waqtul qada? Apakah yang menjadi pertimbangan di dalam mengeraskan bacaan dan memelankan bacaan itu waktu tertinggal atau waktu mengqadai? Fihi wajhan, di dalam masalah ini ada dua pendapat. Li ashabina, bagi pak sahabat-sahabat kami. Azharuhuma, yang paling azhar dari keduanya adalah al-i'tibaru biwaqtil qada, yaitu yang dijadikan patokan pertimbangan adalah waktu qada. Jadi meskipun sholat yang terlewat tadi adalah sholat pada malam hari, misalnya maghrib atau isya, maka ketika dia mengqadha pada siang hari, dia tidak mengeraskan suaranya. Karena yang menjadi pertimbangan adalah waktu qadha, al-i'tibaru biwaqtil qadha. Walau jahara fi maudhi'il israr, seandainya seorang mengeraskan di tempat pelan, yaitu sholat yang dibaca pelan, au asarra, atau seorang tadi memelankan bacaan Al-Qur'annya fi maudhi'il jahri, di tempat yang keras, di tempat sholat yang dibaca keras. Fa sholatuhu sahihatun, maka sholatnya adalah sah. Walakinnahu, akan tetapi dia irtakabal makruha, dia telah melakukan kemakruhan. Wala yasjudu lis-sahwi, dan tidak perlu baginya sujud sahwi. Wa'lam, ketahuilah, annal israra fil qiraah, bahasanya memelankan di dalam membaca, di dalam bacaan, wat takbirat, dan memelankan di dalam takbir, wa ghairihima, dan selain keduanya, minal adhkar, daripada zikir-zikir, huwa, adalah israr tadi, ayakulahu, seseorang hendaknya membaca bacaannya tadi, bihaitsu yusmi' nafsahu, sekira dia memperdengarkan kepada dirinya sendiri. Memelankan bacaannya tadi batasannya seperti apa? Yaitu bihaitsu, dengan sekira yusmi' nafsahu, dia memperdengarkan bacaannya tadi, itu sekira dia memperdengarkan bacaannya tadi pada dirinya sendiri. Wala budda min nutqihi, dan harus dari mengucapkannya, mengucapkan bacaannya itu harus. Bihaitsu yusmi' nafsahu, dengan sekira dia memperdengarkan bacaannya tadi pada dirinya sendiri. Tetap harus diucapkan dengan lafaz. Idza kana shahihas sam'i, ketika dia sehat pendengarannya, wala aridu lahu, dan tidak ada penghalang lahu baginya. Fa illam yusmi', maka jika dia tidak memperdengarkan bacaannya tadi kepada dirinya sendiri, lam tasihha qira'atuhu, maka tidak sahlah bacaannya, wala ghairuha, dan tidak sahlah juga selain bacaannya, minal adhkar, daripada zikir-zikir, bila khilafin, tanpa ada perbedaan pendapat. Wallahu a'lam, ini saja yang mungkin bisa dibaca pada kesempatan ini. Semoga ada manfaatnya. Banyak kekurangan karena keterbatasan saya. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.